Ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, inilah salah satu keutamaan bagi kita orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita menjadi orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Tentunya salawat dan salam mari kita sampaikan, aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita umatnya yang istiqomah. Mudah-mudahan fi yaumil qiyamah nanti insyaallah kita akan mendapatkan suatu uzranya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, para jamaah yang dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan kultum kata Pak RT bahwa saudara kita Bapak Muhammad Irsan Lubis bin Haji Zainuddin Lubis, beliau adalah salah satu dari pengurus sejak musola sampai masjid. Dan Bapak yang bahagia, beliau juga adalah bendahara yayasan. Beliau bendahara yayasan. Kebetulan saya menjadi ketuanya, beliau adalah bendaharanya. Yang alhamdulillah dalam pengelolaan dana dari sejak kita mendirikan yayasan ya sampai beliau meninggal dunia, alhamdulillah ya dalam keadaan baik, dan kita salurkan pada sesuai dengan apa yang diperuntukkan, dengan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh yayasan, terutama untuk pembangunan. Yang kedua, beliau Muhammad Irsan Lubis ya adalah salah satu di antara jamaah kita di masjid yang rutin membacakan hadis-hadis Rasulullah ya di subuh hari. Beliau kadang-kadang malam Rabu atau Rabu pagi ya atau Kamis pagi selalu memberikan kesempatan ya, memberikan waktu yang luang untuk apa? Untuk membacakan walaupun satu hadis beliau bacakan. Dan itu merupakan salah satu amal ya bagi kita jamaah ya, bahwa beliau ini konsen terhadap apa? Terhadap perkembangan dakwah di daerah kita. Alhamdulillah. Bahwa yang bahagia, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki ya, kebahagiaan itu bukan hanya kita rasakan di dunia, namun kebahagiaan itu nanti akan kita bawa sampai kita ke alam barzah dan bahkan sampai ke akhirat. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita ya dalam surah Al-Asr. Surah apa, Pak? Suratul Asr. Ayatnya pendek, surahnya pendek. Bahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal asr, demi waktu, demi masa. Kalau kita baca terjemahannya, demi waktu, demi masa. Maka kalau kita dalami tafsirnya, al-asr itu adalah waktu-waktu yang kita lalui setiap detik dan menitnya, itu namanya asr. Ya, kita tahunya asar itu sore, bukan Pak. Waktu-waktu yang kita alami hari ini kita berada, ini al-asr nih. Ya, besok, lusa, dan seterusnya, mulai kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu al-asr. Waktu-waktu yang kita lalui itu namanya al-asr. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ini, demi waktu, demi masa. Apa yang akan Allah sampaikan dalam ayat ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Ya. Kalau kita baca terjemahan di dalam Al-Quran, inna itu diartikan sesungguhnya. Betul Pak? Semua terjemahan inna sesungguhnya, inna sesungguhnya. Baru bahagia, karena bahasa Indonesia itu tidak bisa menjelaskan kalimat inna, maka kita cari di mana mencarinya? Kita cari dalam bahasa Arabnya. Ya, apa inna? Inna adalah harfu nasbin wa ta'kidin. Ya, dalam bahasa Arabnya seperti itu. Sehingga kalau kita tidak bisa memahami ini, maka surah Al-Asr itu lewat begitu saja. Padahal ini Bapak Adun bahagia, surah yang sangat penting, yang kalau diturunkan saja surah Al-Asr itu cukup untuk kehidupan manusia di muka bumi ini. Luar biasa, ya. Maka apa maknanya? Inna harfu nasbin wa ta'kidin, ya. Ta'kid itu apa? Huruf yang menguatkan, huruf yang meyakinkan, ya. Nasbin, nasab,
itu kalau dalam bahasa Arabnya orang yang menancapkan tiang di tanah ya atau di bumi, yang tiang ditancapkan itu kokoh, dia tidak bisa goyang. Itu namanya nasab. Ya, ini tiang rumah ditancapkan, dikasih apa tuh Pak di bawahnya itu? Cakar ayam, ya, itu namanya nasab. Ya, artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalimat inna, maknanya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, saya serius nih. Kata Allah, saya tidak main-main ini. Maka camkan dalam benak kalian, camkan dalam hati kalian, ya, bahwa apa? Akan aku sampaikan kepada kalian, innal insana lafi khusr, maka manusia itu punya potensi untuk mendapatkan kerugian. Punya potensi. Dan kata Allah, aku tidak main-main ini. Kenapa? Allah sebutkan dengan kalimat sumpah yang pertama, kemudian di awal setelah itu ada kalimat yang namanya harfu nasbin wa ta'kidin. Lalu bahagia. Ketika kita bertanya, lalu bahagia, kira-kira kita ini dalam keadaan merugi apa dalam keadaan untung, Pak? Untung kita. Ya kan? Untung. Ya. Saya alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, ya. Saya yang punya jabatan, ya, anaknya sukses, yang punya harta banyak, yang punya kendaraan mewah, yang rumah di mana-mana, kontrakan bererot kata orang sini, ya. Kalau mau dibilang saya bisnis dagang, ya, kita beli 100, kita jual 200, untung. Lalu di mana ruginya? Orang bahagia. Di mana ruginya? Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak bicara tentang kerugian duniamu. Ya, aku tidak bicara tentang kerugian duniamu. Ya, kenapa? Karena kita ini untung secara dunia. Anak kita sehat-sehat, alhamdulillah, ya. Kita bisa makan, bisa minum, alhamdulillah. Kita bisa silaturahim, alhamdulillah. Secara dunia kita ini untung. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak bicara tentang duniamu keuntungan itu, tapi aku bicara tentang apa? Tentang hakiki kebahagiaan yang aku sampaikan, bahwa apa? Bahwa dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Karena dunia bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya. Tidak ada nilainya di mataku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau demikian bagaimana keadaannya? Kalau Allah Subhanahu wa taala nyatakan ini, bahwa dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala, lalu ada yang bertanya, bagaimana kalau ada orang yang melakukan perbuatan baik di dunia ini? Ya. Orang yang melakukan perbuatan baik di dunia ini, walaupun bahagia, secara umumnya terbagi kepada dua. Orang yang melakukan perbuatan baik, mereka orang muslim, ada yang melakukan perbuatan baik yang non-muslim. Ya Pak, kira-kira Pak, kalau ada yang non muslim melakukan perbuatan baik, ya, dia datang ke Pak RT, ada berapa anak yatim di sini, ya, tolong saya sampaikan, saya kasih ini uang, tolong sampaikan Pak RT. Ya? Kalau ada orang non muslim Pak, kalau di tempat saya di sana Kalimantan Barat, ya, kalau kita bayar zakat fitrah dengan hanya 2,5 kilo, orang-orang di tempat saya itu yang non muslim bayar, mereka mengatakan kita juga mau bayar zakat fitrah, ya, berkarung-karung Pak beras diantar ke masjid. Pak, nemuin nggak di sini? Nggak nemuin, nggak ada. Berbahagia kalau ada muslim yang melakukan amal baik seperti itu, kira-kira berbahagia, kira-kira bagaimana balasannya? Apakah ada balasannya? Gua nggak ada, Pak RT tidak bisa jawab. Ya Pak. Berbahagia, ya. Ternyata kaum muslimin yang berbahagia, ya, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang melakukan kebaikan di muka bumi ini, wabil khusus bagi orang-orang yang tidak beriman, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa qaddimna ila ma fa'alu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melakukan perbuatan baik di muka bumi ini, qadimna, maka kami majukan, kata Allah, kami segerakan balasannya kepada mereka. Diberikan balasan di mana? Di dunianya Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan. Apa balasannya? Maka kalau ada orang-orang yang baik di antara kita ada di sini, yang mereka non muslim, ya, orangnya jujur,
betul? Orangnya apa? Suka pemurah, gitu ya. Maka apa? Kita akan katakan orang itu orang baik, orang itu akan orang jujur. Itu apresiasi kita terhadap orang yang melakukan amal baik. Ya, namun bagaimana keadaannya kaum muslimin yang berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang tidak beriman kalau melakukan amal soleh, maka amalannya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Ya, faja'alnahu hama'an mansura, maka kami jadikan amalnya itu seperti debu yang berterbangan. Kaum muslimin yang berbahagia, bahasa Al-Quran disebutkan demikian. Apa maknanya? Ya, maka saya ambil contoh. Ini piring dalamnya apa nih? Salak ya, ya Pak. Debu Pak, kalau ada di dalam piring ini, debu, dianggaplah debu ini. Kalau dia nempel di piring ini, ya, maka kalau kita kiloin, kita timbang, maka debu ini akan ada nilainya, ada beratnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia melakukan amal baik, ada amalnya, ada. Namun apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, dia tidak nempel di piring ini, sehingga kalau kita timbang tidak ada nilainya. Maka inilah diumpamakan Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Haba'am mansura. Seperti apa? Seperti debu yang berterbangan. Artinya apa? Artinya bahwa ketika nanti dia meninggal dunia, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya kerugian. Na'udzubillah min dzalik. Apa penyebabnya? Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana keadaannya? Kalau ada orang muslim, orang yang beriman melakukan amal baik di muka bumi ini, bagaimana keadaannya? Satu kali dia melakukan amal baik, satu kali dia maksiat. Sholat dijalanin, maksiat diterusin. Ya, maksiat juga, ya Pak, amal juga. Bagaimana keadaan orang ini? Kaum muslimin yang berbahagia, kalau ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal baik juga, amal salah juga. Ya, amal soleh juga, amal toleh juga dilakukan. Bagaimana keadaannya? Kaum muslimin yang bahagia berbeda dengan orang yang tadi, orang yang baik namun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, amalnya seperti debu yang bertaburan, yang berterbangan. Namun kalau ada orang muslim yang melakukan amal soleh, kemudian dia juga melakukan kemaksiatan, apa yang terjadi? Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang ini amal solehnya akan Allah timbang. Kalau amal solehnya lebih berat dibandingkan dengan amal buruknya, maka orang ini akan segera Allah masukkan ke dalam surga. Lalu bagaimana keadaannya? Kalau amal solehnya ringan dibandingkan dengan apa? Dengan amal perbuatan buruknya, dengan kemaksiatannya, lalu bagaimana keadaan orang ini? Maka orang ini akan Allah masukkan dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau dimasukkan ke neraka jahanam, bagaimana keadaannya? Karena orang ini punya iman, habis dosanya dicuci di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah keluarkan dari neraka dan Allah akan pindahkan tempatnya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini bedanya, Pak. Ini bedanya. Orang yang beriman dan sungguh bahagia melakukan amal soleh di muka bumi ini, maka tidak ada satupun yang tersisa kecuali menjadi catatan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin, itu dalilnya. Kaum muslimin yang akan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yang beruntung illalladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Kita ini orang-orang yang beriman. Pertanyaannya bahagia, kita orang-orang yang beriman sudah beruntung apa masih rugi? Merasa untung apa rugi, Pak? Sudah aman atau belum? Ya, Pak. Belum bahagia. Ternyata kaum muslimin yang berbahagia, ya, maka kita akan belajar mengambil pelajaran bahwa apa? Bahwa hukum dunia dan hukum akhirat, hukum dunia tidak akan mungkin kita bawa ke akhirat, dan akhirat itu tidak akan nyambung kepada dunia kalau apa? Tidak dilandasi dengan iman. Muslimin bahagia. Apa maknanya? Yang berada di muka bumi ini, yang ada di hadapan kita ini, muslimin berbahagia, ya, ini tidak akan kita bawa nemanin kita di akhirat. Jangankan di akhirat, alam barzah, ke kuburan pun nggak bisa nemanin kita. Ini rumah nih, ya, ada rumah kan, Pak? Ini nggak bisa nemanin kita rumah ini. Meninggal kita, rumah tetap di sini, betul? Mobil yang ada tinggal nggak? Tinggal. Ini hukum dunia, Pak. Tidak bisa kita bawa ada ke akhirat.
Ya, yang kita pakai baju bahagia, yang kita pakai pun dicopotin sama Pak Amil. Betul? Susah nyopotinnya, digunting sama dia. Jangan nggak percaya Jajal nanti meninggal pakai baju kaos, susah bukanya, digunting sama Pak Amil. Mau harga 100.000, 200.000, sejuta tuh baju digunting, Mbak. Nggak akan nemanin kita. Boleh. Mau diceritain lagi?